Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu lagi dan selamat mampir lagi di channel saya. Ketemu lagi dengan Ratna Suryani, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Ya, kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia dengan topik tata bahasa. Di pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang bahasa. Yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama tentang kata. Yang kedua, nanti kita akan pelajari tentang kalimat dan kesusastraan. Jadi izinkan kali ini saya memberikan materi dengan sesekali. Memang saya membawa buku yang memang ini menjadi literatur keilmuan bahasa Indonesia kita. Mari kita mulai saja kalau begitu dengan yang pertama. Kita akan berbicara tentang kata. Kata asal atau biasa disebut dengan kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk atau belum mengalami proses morfologis. Jadi masih sesuai dengan aslinya, masih dengan dasarnya gitu ya. Maksudnya kata tersebut masih asli, belum ditambah, diulang, atau digabung dengan kata yang lain. Contohnya buku, rumah, meja, dan masih banyak kata-kata yang lain ya. Kata seperti buku, rumah, dan meja dikatakan kata asal karena keadaannya dianggap sudah sempurna, sehingga meskipun diubah bentuknya, diberi imbuhan, sudah dapat dimengerti maknanya. Misalnya mahasiswa ketika disampaikan silakan membeli buku tulis misalnya ya, maka yang dipahami atau dimaknai oleh para mahasiswa tidak perlu ditambahkan imbuhan, tidak perlu diubah bentuknya, maka para mahasiswa sudah memahami bahwa memang yang dibutuhkan adalah buku tulis gitu ya. Oke. Contoh kata dasar yang tadi saya sebutkan itu suatu saat akan mengalami morfologis sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kata dasar buku yang sudah sering kali didengar oleh para mahasiswa akan berubah atau berubah bentuk secara morfologis menjadi misalnya perbukuan, buku-buku, atau pernah mendengar buku saku? Ya, ini juga bentuk morfologis dari buku.
Baik. Itu yang kita sebut dengan kata asal. Kemudian yang kedua adalah kata jadian. Kata jadian biasa disebut sebagai kata turunan. Pengertiannya adalah bentuk kata yang sudah mendapatkan imbuhan dan atau sisipan, atau telah mengalami proses morfologi sehingga bukan merupakan kata yang asli lagi atau bukan kata dasar lagi. Perubahan kata asli menjadi kata jadian karena mengalami proses morfologis, yaitu berubah karena proses pengulangan, karena mendapat imbuhan, dan karena pemajemukan atau banyak gitu. Contohnya misalnya kata dasar rumah, kata jadiannya bisa menjadi rumah-rumah, bisa jadi perumahan, bisa menjadi juga rumah sakit. Yang ketiga adalah tentang imbuhan atau afiks. Ya, para mahasiswa kalau pernah mendengar afiks, maka ini artinya adalah imbuhan. Pengertiannya, afiks atau imbuhan ini adalah bentuk morfem terikat yang menempel atau ditempelkan pada suatu kata, baik kata dasar maupun kata jadian, dengan tujuan untuk membentuk kata yang lebih besar. Misalnya, menggambar, ya, terdiri dari afiks meng dan kata dasar gambar. Secara umum, imbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada imbuhan asli Indonesia dan ada imbuhan asing. Imbuhan asli Indonesia adalah satuan bahasa terkecil atau morfem dari bahasa Indonesia dan keberadaannya menempel pada suatu kata. Imbuhan asli Indonesia dapat digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah awalan atau prefix. Kemudian ada sisipan atau infiks. Ada akhiran atau sufiks. Ada imbuhan senyawa atau konfiks, dan ada imbuhan gabungan. Kemudian imbuhan asing dapat berarti imbuhan yang berasal dari luar bahasa Indonesia. Misalnya berasal dari bahasa Inggris, Belanda, Arab, dan lain sebagainya. Selain itu, imbuhan asing juga dapat berasal dari bahasa daerah. Misalnya dari bahasa Sanskerta. Ya, itu mengenai imbuhan. Kemudian kita berbicara yang keempat adalah tentang kata ulang. Kata ulang merupakan bentuk dari kata jadian. Ya, proses pembentukannya disebut reduplikasi karena diulang, ya. Jadi kata ulang adalah kata yang terdiri dari perulangan kata dasar. Setiap kata ulang pasti mempunyai bentuk kata dasar yang diulang. Kata dasarnya diulang, itu disebut kata ulang. Jadi disebut juga dengan reduplikasi. Misalnya kata dasar meja menjadi meja-meja, kata dasar buku menjadi buku-buku. Ya, kata dasar rumah tadi sudah sempat saya contohkan menjadi rumah-rumah. Oke. Oleh karena itu, jika ada bentuk seperti biri-biri, cumi-cumi, agar-agar, itu tidak disebut kata ulang karena tidak ada bentuk dasar yang diulang. Jadi diingat, ya, kata ulang itu harus ada bentuk dasarnya. Gitu. Kalau cumi-cumi, agar-agar itu tidak ada bentuk dasarnya, ya. Oke, jadi itu bukan kata ulang. Berdasarkan bentuknya, kata ulang dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kata ulang dwilingga. Kata ulang dwilingga adalah jenis kata ulang yang terjadi pada seluruh kata dasar.
Kata ulang dwilingga biasa juga disebut kata ulang penuh, kata ulang murni, atau kata ulang seluruh. Misalnya anak-anak, atau tadi buku-buku, rumah-rumah, gitu. Yang kedua adalah kata ulang dwipurwa, yaitu kata ulang yang bentuk perulangannya terjadi pada suku kata awal saja. Kata ulang dwipurwa juga disebut kata ulang sebagian. Contohnya, laki-laki menjadi lelaki. Kemudian, sekali-sekali menjadi sesekali. Kemudian, berapa-berapa menjadi beberapa. Yaitu contoh dari kata ulang dwipurwa. Kemudian ada kata ulang dwilingga salin suara atau kata ulang berubah bunyi, yaitu kata ulang yang bentuk perulangannya terjadi pada seluruh kata dasar, tetapi terdapat fonem yang berubah. Contohnya, gerak-gerik, bolak-balik, sayur-mayur, huru-hara. Nah, ini adalah contoh dari kata ulang dwilingga salin suara. Ada lagi kata ulang berimbuhan. Ini yang keempat, yaitu kata ulang yang bentuk perulangan kata dasarnya mendapatkan imbuhan. Jadi, kata dasar yang merupakan kata asal yang diulang dengan mendapatkan imbuhan. Misalnya, tembak menembak, kecil-kecilan. Ya, itu contoh. Atau yang kedua, kata dasar yang merupakan kata berimbuhan itu diulang seluruhnya secara lengkap. Ya, misalnya kegiatan-kegiatan, kemudian pelarian-pelarian, diulang seluruhnya. Ya, ini disebut kata ulang berimbuhan juga. Atau dengan cara yang ketiga, kata dasar yang berupa imbuhan diulang sebagian saja. Sebagian. Misalnya, meliuk-liuk, tertatih-tatih, menderu-deru. Ya, ini contohnya ya. Ya, ini kata ulang berimbuhan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kata ulang semu. Kata ulang semu adalah kata ulang yang tidak memiliki bentuk dasar yang diulang. Jadi tadi ada kata yang kita ulang, misalnya cumi-cumi, agar-agar, ini masuk dalam kategori kata ulang semu. Jadi bukan kata ulang yang murni karena dia sebenarnya tidak memiliki bentuk dasar. Kemudian kata ulang trilingga, yaitu kata ulang yang bentuk perulangannya terjadi pada suku kata awal dan akhir sampai 3 kali. Trilingga, kata ulang trilingga. Mungkin pernah ya mendengar hatinya dak-dik-duk. Nah, itu contoh dari kata ulang trilingga yang perulangannya terjadi pada suku kata awal dan akhir ya, sampai 3 kali. Ya, itu mengenai kata ulang. Beralih ke kata selanjutnya, ada macam yang lain, yakni kata majemuk. Pernah mendengar ya kata majemuk? Pengertiannya adalah gabungan dari 2 kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan arti. Kata majemuk tidak menonjolkan setiap kata yang menjadi unsurnya, tetapi gabungan kata-kata itu bersama-sama membentuk arti yang baru. Misalnya, sapu tangan. Kata sapu semula mempunyai arti alat untuk membersihkan ya, untuk menyapu gitu. Terbuat dari bisa lidi, bisa ijuk,
Dan kemudian ada kata tangan yang berarti salah satu anggota badan gitu ya, yang terdiri dari lengan hingga jari-jari. Nah, itu makna dari tangan. Namun ketika sudah digabung antara sapu dan tangan, maka maknanya akan berbeda, maknanya akan baru, yakni sapu tangan adalah bermakna secarik kain, misalnya secarik kain kecil. Ini yang disebut dengan kata majemuk. Jadi karena ada penggabungan kata, kemudian maknanya menjadi baru. Macam kata yang selanjutnya adalah kata benda. Kata benda dapat diartikan sebagai kata yang menyebut nama sesuatu yang dibendakan atau nama sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Dalam praktiknya, kata benda juga sering disebut substantiva atau nomina. Contoh dari kata benda, saya rasa para mahasiswa semua bisa memahami ya. Ada mobil, buku, baju, pena, kemudian tas, kopi, dan lain-lain. Ini masuk dalam bentuk kata benda. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau perilaku. Kata kerja disebut juga sebagai verba. Kata kerja dalam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa macam. Di antaranya kata kerja aktif, kata kerja pasif, kata kerja transitif, kata kerja intransitif, kata kerja finitif, kata kerja infinitif, kata kerja refleksi, kata kerja resiprok, dan kata kerja kompulatif. Namun di sini saya tidak membahas secara spesifik mengenai macam-macam kata kerja, karena yang saya bahas adalah macam-macam bentuk kata. Ya, macam bentuk kata yang berikutnya adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan keadaan, sifat khusus atau watak suatu benda. Oleh sebab itu, kata sifat disebut juga kata keadaan atau objektiva. Contohnya, rumah baru. Ya, ini bentuknya adalah kata sifat. Kata sifat ada yang memang benar-benar menunjukkan sifat, dan ada pula yang terjadi dari kata yang lain. Pembentukan kata sifat dari jenis kata yang lain dapat terjadi karena imbuhan. Misalnya jutawan. Ya, ini menjadi kata sifat karena yang tadinya adalah bentuk dari jenis kata yang lain mendapatkan imbuhan wan di belakang, berubah menjadi bentuk kata sifat. Ya, kita lanjutkan untuk bentuk atau macam kata yang ke-9 adalah kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang berfungsi sebagai keterangan pada kata yang bukan kata benda. Kata selain kata benda adalah kata kerja, kata keadaan, dan kata bilangan. Kata keterangan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu keterangan waktu, keterangan keadaan, dan lain-lain. Ya, kata keterangan. Kemudian yang ke-10 macam kata berikutnya adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang bertugas menggantikan kata benda yang telah disebut atau setidak-tidaknya telah dikenal. Secara umum, kata ganti dapat dibedakan menjadi ada kata ganti orang pertama yang dikelompokkan menjadi 2. Kata ganti orang pertama itu ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama tunggal. Biasanya penyebutannya adalah aku, saya,
itu ya, itu adalah kata ganti orang pertama tunggal. Kemudian yang kedua adalah kata ganti orang pertama jamak. Secara jamak, misalnya kami, kita. Ini adalah kata ganti orang pertama tapi jamak. Kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya kau, kamu, itu adalah orang kedua tunggal. Sedangkan kata ganti orang kedua jamak itu adalah kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal adalah dia atau ia. Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak adalah mereka. Ya, ini adalah kata ganti. Jadi ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Bisa secara tunggal dan jamak. Yang ke-11, macam kata berikutnya adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah sesuatu atau benda atau menunjuk urutannya dalam deretan. Kata bilangan disebut juga numeralia. Kata bilangan mempunyai beberapa ciri. Di antaranya yang pertama, kata-kata tersebut menyatakan jumlah suatu benda atau urutan suatu benda dalam deretan sebuah kalimat. Jadi dalam kalimat itu ada sebuah urutan dinyatakan dalam kata bilangan. Kemudian ciri yang kedua adalah kata-kata bilangan cocok untuk menjawab pertanyaan beberapa dan beberapa. Yang ke-12 macam kata adalah kata sambung, atau biasa kalau kalian pernah mendengar konjungsi, maka ini adalah kata lain dari kata sambung. Kata sambung adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah kalimat atau anak kalimat. Kata sambung disebut juga konjungsi. Ya, tadi ya sudah saya sampaikan. Kata sambung mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, sebagai penyambung antara kata yang sama jabatannya dalam kalimat. Kemudian yang kedua, sebagai penyambung kalimat dengan kalimat, anak kalimat dengan anak kalimat. Ya, di sini memang saya tidak secara spesifik mencontohkan disebut dengan kata sambung yang menyambungkan antara anak kalimat dengan anak kalimat atau induk kalimat dengan anak kalimat gitu ya. Namun contoh dari kata sambung ini adalah misalnya dan. Itu adalah contoh dari bentuk kata sambung. Kemudian macam kata berikutnya adalah kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan kata lain serta menentukan sekali sifat penghubungnya. Yang ke-14 adalah kata sandang atau artikel. Pengertiannya, kata sandang adalah kata yang memiliki fungsi untuk menjadikan suatu kata menjadi kata benda. Fungsi kata sandang akan jelas jika kata itu berada dalam satu kalimat. Kata sandang disebut juga artikel. Jadi kalau mendengarkan ada sebutan artikel, maka silakan bisa dikaitkan salah satu dengan macam kata, yakni adalah kata sandang. Kata-kata yang dapat dipakai sebagai kata sandang ialah contohnya si, sang, para, bung, dang, hang, yang, dan nya. Ya, itu adalah kata-kata sandang ya. Nah, macam kata yang terakhir para mahasiswa sekalian adalah kata seru. Kata seru pengertiannya adalah kata yang digunakan
untuk memberi seruan dan menekankan sesuatu yang dipentingkan. Kata seru disebut juga sebagai interjeksi. Contohnya, pergilah. Nah, ini biasanya kata seru ini diakhiri dengan tanda seru, gitu ya, sehingga menerangkan atau menegaskan atau menekankan sesuatu yang memang benar-benar dipentingkan sekali. Ya, itu tadi adalah tentang kalimat, para mahasiswa sekalian. Macam-macam kalimat, ada 15 macam kalimat yang saya berikan, sehingga bisa dipelajari lebih lanjut untuk bisa mendalami lebih dari sekedar yang saya sampaikan ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.